Tapi tidak berarti juga kita boleh maksiat tipis-tipis. Nggak ngerugiin orang ini, yang mabok saya, yang minjol saya, yang zina saya. Ya, nggak gitu juga. Karena satu perahu ketika bocor, yang mati satu orang yang membuat lubang atau semuanya? Semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih tasawuf yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Imam Haddad. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal insani, dan wajib atas manusia, al-ijtihadu fi hifzi islamihi, untuk berusaha menjaga keislamannya, wa taqwiyatihi, dan memperkuat keislamannya, bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala, dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mudayyi'a li awamirillah, karena sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, sangat berpotensi untuk mati dalam keadaan selain Islam. Fa inna tarkahu lidzalik, maka sesungguhnya Kang Haji Saad, ini dia yang kita tunggu. Kudu geus naya. Fa inna tarkahu lidzalik, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, dalilun alastihanatihi bihaqqiddin, itu adalah tanda bahwa orang tersebut menyepelekan hak agama, wa alal istighfafi bihi, dan menganggap remeh perintah-perintah Allah. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadar, maka hendaklah seorang muslim untuk berhati-hati dengan kehati-hatian yang sangat. Jangan sampai dia menyepelekan perintah-perintah agama, dan jangan sampai dia menganggap rendah hak agama. Titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah redaksi kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Di dalam kalamnya ini, Imam Haddad menjelaskan kepada kita bahwa wajib bagi manusia untuk menjaga keislamannya dan memperkuat keislamannya tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Karena orang yang menyia-nyiakan perintah Allah sangat berpotensi besar untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walaupun dia muslim, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia anak kiai, walaupun dia gus, walaupun dia seorang habib, tapi ketika meninggalkan perintah-perintah Allah, maka potensi su'ul khotimah sangat besar. Kemungkinan dia mati dalam keadaan ghairul Islam,
bukan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Apa makna hadis ini? Al-Imam Al-Munawi di dalam At-Taisir mengatakan, ai yamutul insan ala ma'asya alaih. Makna hadis ini adalah seseorang akan mati dalam keadaan sebagaimana kebiasaannya saat hidup. Jika kebiasaan hidupnya adalah taat, maka dia akan mati dalam keadaan taat. Dan sebaliknya, jika kebiasaan hidupnya maksiat, maka dia akan mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Makanya jangan heran kalau ada orang mati lagi mabuk. Kenapa? Karena itulah kebiasaan hidupnya, mabuk. Jangan heran juga orang mati di pangkuan seorang pelacur. Kenapa? Karena itulah kebiasaan hidupnya, berzina. Dan sebaliknya jangan heran juga ada orang mati dalam keadaan sujud. Kenapa? Itulah kebiasaan hidupnya. Saat hidupnya jangankan sholat fardu, sholat sunnah dia kerjakan. Maka ketika dia sedang dalam kebiasaannya, maka Allah mengutus Israel untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Karena seseorang akan dimatikan dalam keadaan sebagaimana kebiasaannya saat hidup. Orang baik insya Allah mati dalam keadaan baik. Mati baik bahasa agamanya apa? Husnul khotimah. Dan sebaliknya orang yang buruk maka akan mati dalam keadaan buruk. Bahasa agamanya su'ul khotimah. Ya. Lalu bagaimana jika ada orang yang seumur hidupnya baik tapi matinya su'ul khotimah? Seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan ibadah, rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin zikir, tapi matinya su'ul khotimah. Dan sebaliknya, ada orang yang seumur hidupnya maksiat tapi matinya husnul khotimah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Coba lihat hadis riwayat Imam Bukhari tentang seorang pelacur yang mati dalam keadaan husnul. Kenapa? Karena sebab memberi minum seekor anjing. Kira-kira Bapak Ibu udah tahu kisahnya ya? Ini kayaknya udah sering diceritain. Tapi alangkah baiknya saya ceritakan lagi. Kenapa? Agar yang belum paham, agar yang belum tahu jadi tahu, dan yang sudah tahu tambah paham. Jadi di dalam Sahih Bukhari ada seorang pelacur. Selesai melacur, baru saja dia melakukan perbuatan dosa besar. Di tengah jalan dia melihat seekor anjing yang sedang mengitari, yang sedang memutari sumur. Dari keadaannya, si pelacur ini tahu bahwa si anjing, jangan si anjing nyebutnya, bahwa seekor anjing itu sedang kehausan karena terus menjulurkan lidahnya. Lalu si pelacur ini berinisiatif untuk mengambil air ke dasar sumur tersebut. Dan ini taruhannya nyawa. Kenapa? Karena air berada jauh di atas permukaan sumur, di atas mulut sumur. Akhirnya si pelacur ini turun ke bawah untuk mengambil air. Lalu airnya itu diambil oleh khuf. Khuf ini dibilang sepatu bukan, dibilang kaos kaki bukan. Jadi lebih tipis dari sepatu dan lebih tebal dari kaos kaki, terbuat dari kulit. Khuf yang dipakai oleh si pelacur itu akhirnya dilepaskan, dia gunakan untuk mengambil air, kemudian dia gigit khuf tersebut. Sementara kedua kaki dan kedua tangannya memanjat sumur.
sampai di atas air yang berada di khuf itu diberikan kepada seekor anjing dan dia pun minum dan selamat dari kematian. Maka melihat usaha yang begitu besar dari si pelacur ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepadanya sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat di dalam kisah ini ada seorang pelacur yang sebagian besar hidupnya dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana dengan kisah ini? Bukankah kontradiksi dengan hadis yang tadi? Hadis yang tadi menunjukkan dan menjelaskan bahwa seseorang akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya melacur, seharusnya dia akan mati dalam keadaan melacur, berzina, melakukan dosa besar. Tapi kenapa si pelacur ini mati dalam keadaan husnul khotimah? Pertama, Bapak Ibu, ini merupakan rahasia Allah. Yang kedua, kisah semacam ini tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kisah ini merupakan motivasi bagi orang-orang yang merasa dirinya memiliki dosa. Bahwasanya rahmat Allah lebih luas, lebih besar dari semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi yang betul seperti itu, jangan menjadikan kisah ini sebagai patokan. Dan mungkin dari 1 juta orang yang mengalami hal seperti ini cuma satu. Dari 1 juta pezina yang matinya husnul khotimah cuma 1. Maka kisah-kisah seperti ini, orang yang semasa hidupnya bergelimang dengan maksiat tapi kemudian mati husnul khotimah, tidak bisa dijadikan pegangan, patokan. Tapi ini hanya sebagai motivasi. Ini kisah menunjukkan betapa besar rahmat Allah, bahwa setiap orang walaupun ahli maksiat, dia memiliki peluang untuk masuk surga. Karena kalau kisah ini dijadikan patokan, dijadikan pegangan, maka banyak orang yang akan salah dan tersesat. Banyak orang yang akan mengatakan, yang namanya mati kan, yang namanya hidup kan apa? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi ahli maksiat matinya husnul khotimah seperti kisah tadi. Dan bisa jadi ahli ibadah matinya su'ul. Akhirnya hidup ngawur-ngawuran, Pak. Ya. Tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada usaha untuk memperbaiki ibadah. Akhirnya apa? Nunggu akhir hayat yang tidak jelas kapan dia datangnya. Betul. Nah, maka jika kisah ini dijadikan patokan, ini akan terjadi sebuah kesalahan yang sangat besar. Orang malas ibadah, nunggu akhir hayat yang tidak jelas. Kemudian orang yang seumur hidupnya melakukan ibadah dicurigai, ahli ibadah, belum tentu matinya husnul. Salah, ya. Karena seseorang itu akan mati dalam keadaan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya sering ngaji di Aisyah Basuni, insya Allah matinya dalam keadaan ngaji. Amin. Amin. Ayeuna. Ya, Bapak Ibu, kalau enggak Sabtu ini, mudah-mudahan Sabtu depan. Embung oge, embung. Mudah-mudahan kalau enggak Sabtu depan, Sabtu depannya lagi. Embung gene wah. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kisah sebaliknya, kisah orang soleh yang menghabiskan seumur hidupnya untuk beribadah tapi mati dalam keadaan su'ul. Jangan dijadikan patokan. Apakah kisah seperti ini ada? Ada.
Lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada kisah orang soleh yang matinya su'ul khotimah. Bagaimana kisahnya? Saya akan ceritakan dengan sesingkat-singkatnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada orang kaya yang ingin pergi haji dan dia membawa seluruh hartanya. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan orang-orang yang ada di rumahnya, tidak percaya dengan saudaranya, tidak percaya dengan tetangganya, khawatir dia pergi haji nanti mereka akan mengambil hartanya. Akhirnya dia bawa semua hartanya pergi haji. Zaman dulu belum ada kartu ATM, betul ya? Maka ketika orang membawa harta banyak, dia akan benar-benar membawa harta itu. Akhirnya dia pergi ke Mekah dengan membawa harta yang sangat banyak. Di Mekah dia cari orang soleh yang bisa diamanahkan harta ini. Wahai orang soleh, aku titipkan semua hartaku kepadamu karena aku akan melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, setelah ibadah hajinya selesai, orang kaya ini pun datang ke rumah orang soleh untuk mengambil titipan hartanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika itu orang soleh ini telah meninggal dunia. Ditanyakan kepada anak istrinya, tidak ada yang tahu di mana orang soleh ini menyimpan harta titipannya. Akhirnya orang kaya ini datang ke ulama. Kata ulama, wahai orang kaya, coba nanti malam engkau datang ke sumur Zam-Zam, panggil nama orang soleh tersebut. Pasti dia akan menjawabnya. Kenapa? Karena sumur Zam-Zam adalah tempat dikumpulkannya ruh orang-orang soleh. Akhirnya orang kaya ini pun datang di tengah malam menuju sumur Zam-Zam, dipanggil nama orang soleh sekali, dua kali, tiga kali, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya di pagi hari orang ini kembali ke ulama dan menceritakan kisahnya. Si ulama pun kaget, kok bisa orang soleh tapi tidak menjawab panggilan, padahal dia adalah orang soleh yang ruhnya dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Maka kata si ulama, wahai orang kaya, aku khawatir si orang soleh itu ruhnya tidak ditempatkan di sumur Zam-Zam, tapi di sumur Barhut yang ada di Yaman. Sumur Barhut yang ada di Hadramaut. Sumur itu merupakan pintu gerbang menuju neraka. Di sanalah dikumpulkan ruh orang-orang kafir dan ruh ahli maksiat. Pergilah ke sana, panggil nama orang soleh tersebut, barangkali ada jawaban. Singkat cerita, orang ini pergi ke Hadramaut, lalu dia menuju sumur Barhut. Di malam hari dia panggil namanya, betul Bapak Ibu, ternyata ada jawaban dari dasar sumur tersebut. Wahai Fulan bin Fulan, orang soleh, oi. Ilok ngajawabna, oi. Etama ibu-ibu, etama. Kalau di tempat saya ada Mang Unyil. Tahu Mang Unyil, Bu? Iya. Itu pedagang legendaris dari mulai saya SD sampai sekarang tuh. Masih ada. Nada deringnya khas. Mang Unyil tuh. Orang kaya ini memanggil orang soleh. Wahai orang soleh, ternyata ada jawaban. Wahai orang kaya, ada apa engkau memanggil namaku? Kata orang kaya, wahai orang soleh, aku ingin bertanya di mana harta yang aku titipkan kepadamu. Maka orang soleh mengatakan, wahai Fulan, aku simpan titipan hartamu di bawah kasurku. Gali tanahnya dalam beberapa meter, di sanalah aku simpan harta titipanmu. Kemudian sebelum pulang, seorang kaya bertanya lagi, wahai orang soleh, apa yang menyebabkan engkau, apa yang menyebabkan ruhmu dikumpulkan bersama ruh orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat? Maka si orang soleh ini menjawab, wahai orang kaya, sebab dari ruhku dikumpulkan bersama ruh orang kafir dan ahli maksiat, karena ketika di dunia ada satu dosa yang belum sempat aku bertobat darinya.
Apa dosa tersebut? Yaitu memutus tali silaturahim dengan adikku. Aku ini hidup berdua dengan adikku, tapi ketika aku menikah, maka adik dan istriku berkonflik. Pasea, ribut. Maka ketika keduanya berkonflik, aku pun memilih istriku dan meninggalkan adikku. Sampai mati aku tidak pernah mengunjunginya. Maka wahai orang kaya, tolong sampaikan permintaan maafku kepada adikku. Maka singkat cerita, orang kaya ini pun pulang menuju rumah si orang soleh. Setelah digali betul, di sana ada harta yang dia simpan. Kemudian orang kaya ini menuju rumah adik orang soleh dan menceritakan kepada adiknya bahwasanya sekarang kakaknya sedang disiksa di alam kuburnya. Ruhnya Allah tempatkan di satu tempat yang bernama Sumur Barhut, tempat dikumpulkannya ruh ahli maksiat dan calon penghuni neraka. Maka setelah diceritakan, sang adik walaupun awalnya masih kesel, walaupun awalnya masih benci, tapi yang namanya saudara, Bapak Ibu, ya, sebenci apapun kepada saudaranya, sekesel apapun kepada saudaranya, ketika mendengar saudaranya sedang kesulitan, pasti hatinya luluh. Betul. Makanya kita jangan ikut campur antar perang saudara. Ada orang nih ribut sama saudaranya, sama kakak, sama adiknya, biarin. Namanya saudara, ribut sama saudara cepet akur, Pak. Kita yang bukan saudaranya jangan ikut campur, biarin. Orang tua ribut sama anaknya, biarin. Ya, cepet akur, kita jangan ikut campur tuh. Ya, karena yang namanya saudara, kalau ribut sama saudara, ya cepet akur. Namanya saudara punya tali, punya hubungan darah. Nah, begitu pula si perempuan ini, si adik dari orang soleh. Walaupun dia telah ditinggalkan oleh kakaknya semasa hidupnya, disia-siakan, tidak pernah dinafkahi lagi, tapi mendengar keadaan kakaknya seperti itu, hatinya pun luluh dan memaafkan. Di malam hari, si orang kaya ini tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia didatangi oleh seorang soleh. Si orang soleh ini mengucapkan terima kasih. Wahai orang kaya, terima kasih banyak. Karena engkau sudah memintakan maaf kepada adikku, maka Allah pun mengampuni dosa-dosaku. Sekarang ruhku Allah pindahkan dari Sumur Barhut menuju Sumur Zam-Zam, tempat dikumpulkannya calon penghuni surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kisah orang soleh yang semasa hidupnya taat beribadah, tapi matinya su'ul khotimah. Tapi kata para ulama, kisah seperti ini jangan dijadikan patokan. Kisah seperti ini hanyalah ultimatum. Kisah seperti ini hanyalah ancaman. Hati-hati bagi orang yang sudah ahli ibadah. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan karena merasa banyak ibadah, akhirnya dia merasa sedikit maksiat tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Coba lihat kisah tadi, ya, orang yang memenuhi hidupnya dengan ibadah, tapi karena satu dosa yang ditinggalkan, akhirnya dia Allah wafatkan dalam keadaan su'ul, ditempatkan ruhnya di Sumur Barhut, di pintu gerbang neraka. Bayangkan Bapak Ibu, andai tidak ada seorang kaya yang memintakan maaf kepada adiknya, sungguh ruhnya akan Allah diamkan di pintu gerbang neraka sampai tiba hari kebangkitan. Tapi untungnya ada orang hidup yang mau memintakan maaf kepada adiknya tersebut, ya. Maka ini tugas kita Bapak Ibu, barangkali orang tua kita pernah punya salah sama orang. Sekarang tugas kita anaknya, ya, mencari tahu siapa saja musuh orang tua kita. Untuk apa? Untuk kita datangi, menyambung tali silaturahim, memintakan maaf atas nama orang tua. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang tua kita dari siksa kubur, ya.
Kalau kita melakukan itu terhadap orang tua kita, insya Allah satu saat nanti kita punya anak akan melakukan itu terhadap kita. Kenapa? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hukum karma berlaku. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itulah yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita satu saat nanti. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita kembali ke kitab Nasoih Diniyah. Pesan Imam Haddad, wajib bagi manusia untuk berusaha menjaga keislamannya dan memperkuat keislamannya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Perbanyak sholatnya, perbanyak zikirnya, perbanyak taatnya. Itu yang akan memperkuat keislaman kita. Dan sebaliknya, jangan menyia-nyiakan perintah Allah, karena sungguh itu merupakan tanda-tanda su'ul khotimah. Jangan pernah merasa aman ketika kita sudah beragama Islam, ya. Karena orang yang beragama Islam tapi dia menyia-nyiakan perintah Allah, bahkan melakukan kezoliman tingkat nasional, tingkat internasional, pejabat zolim, hutan sampai gundul luar biasa. Kerjaan siapa? Kerjaan pejabat itu. Kalau tidak ada izin dari pejabat, niscaya tidak ada satupun pengusaha yang berani menghancurkan hutan. Sekarang hutan kita di Sumatera gundul. Akibatnya apa? Akibatnya bencana, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Berapa orang yang menjadi korban akibat tangan-tangan zolim para pejabat. Maka biasanya orang zolim yang kezolimannya tingkat nasional, banyak orang yang dirugikan, biasanya tidak akan Allah biarkan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Orang kalau yang maksiatnya tipis-tipis, cuman maksiat pribadi, mabok, zina, pribadi, nggak ngerugiin orang, biasanya Allah kasih hidayah di akhir hayatnya, sehingga mati potensi besar untuk mati husnul khotimah. Tapi orang yang zolim, bukan sama diri pribadi, zolimnya tingkat nasional, jutaan orang rakyat dizolimi, biasanya sulit mati husnul. Kita lihat kisah Fir'aun. Fir'aun zolimnya luar biasa. Berapa banyak orang yang dibunuh, berapa banyak Bani Israel yang disiksa. Ketika Fir'aun tenggelam di laut, Fir'aun hampir saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha, enggak sampai illallah, ya. Melihat Fir'aun akan bersyahadat, Jibril tiba-tiba mengambil lumpur laut dan memasukkan ke dalam mulutnya. Agar apa? Agar Fir'aun tidak menyempurnakan syahadatnya. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi orang yang zolimnya luar biasa tidak akan Allah biarkan mati dalam keadaan husnul, walaupun dia tahu, gampang engke mun rek paeh karek tobat. Mun rek paeh karek nyieun pengajian, sedekah besar-besaran gampang, duit korupsi masih banyak. Ya, duit korupsi belum dikeluarin zakatnya, kan ada zakat korupsi 2,5%. Enak aja. Uang haram tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Haram tetap haram, tidak bisa disucikan, tidak bisa dibuat halal. Walaupun dengan pencucian uang, dicuci uangnya dengan umroh, dengan haji, dengan santunan anak yatim dan lain sebagainya. Selama itu duit haram, selama itu pula tidak bisa disucikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi begitu orang yang kezolimannya luar biasa, biasanya tidak akan Allah biarkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Enak baik bahasa orang apa? Yang Betawi bagianin itu Betawi bagianin, Betawi mana?
Enak baik ya, dia udah zolim luar biasa, matinya husnul khotimah. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi tidak berarti juga kita boleh maksiat tipis-tipis. Nggak ngerugiin orang ini, yang mabok saya, yang minjol saya, yang zina saya. Ya, nggak gitu juga. Karena satu perahu ketika bocor, yang mati satu orang yang membuat lubang atau semuanya? Semuanya. Ketika ada orang bermaksiat di Tegal Gede dan maksiat itu dibiarkan, maka yang kena azab semuanya. Orang Tegal Gede binasa semua, bukan cuma yang maksiatnya saja. Maka ketika ada orang bermaksiat, ada warung miras, ada tempat perjudian, perzinahan, satu Tegal Gede wajib untuk melaksanakan nahi munkar. Kalau tidak, maka azabnya akan menyeluruh. Al-adab ta'um, al-bala ya'um. Yang namanya bala, musibah itu nggak pilih-pilih. Orang soleh kali dipilihin gitu. Enggak, semua. Yang soleh, nggak soleh, anak kecil, laki-laki, perempuan akan terkena bala, musibah, dan bencana ketika maksiat didiamkan. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan dari kalam Imam Haddad yang beliau tuliskan di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah.